Kita semua tahu, kebohongan itu seperti bumbu dapur dalam resep kehidupan. Ada yang cuma tabur sedikit garam bohong. Ada juga yang racik sampai jadi saus konspirasi yang rumit. Tapi, percaya atau tidak, kebohongan itu sendiri adalah sebuah karya seni yang telah ada sejak manusia pertama kali ngobrol. Mengerti seluk-beluk kebohongan itu penting loh. Bisa jadi, itu senjata ampuh buat kita mengelak dari jerat-jerat tipu daya yang seringkali menghiasi hari-hari kita. Nah, di sini kita nggak cuma bakal ngobrolin siapa aja si tukang tipu itu. Lebih dari itu, kita bakal kasih kamu panduan eksklusif untuk mengubah situasi penuh tipu muslihat menjadi momen kejujuran, pemahaman, dan kadang-kadang sebuah tawa yang berkesan. Mari kita bahas 10 tipe pembohong dan strategi jitu menghadapi mereka. Nomor 1. Pembohong kompulsif ahli cerita fiksi. Tahu nggak sih, ada orang yang bisa ngomongin sarapan paginya dengan detail yang menakjubkan, padahal nggak ada yang tanya. Itu dia, si pembohong kompulsif. Mereka ini seringkali tanpa sadar, berbohong tanpa tujuan yang jelas atau keuntungan yang nyata. Kebiasaan berbohong mereka biasanya muncul dari keinginan kuat untuk diperhatikan, atau sebagai jalan keluar dari realita yang enggak mereka suka. Menghadapi mereka itu butuh kesabaran dan empati yang besar. Kita harus bisa mengajak mereka ke ruang di mana komunikasi yang terbuka bisa terjadi, dan dengan hati-hati tunjukkan kalau kita tahu ada yang enggak beres dengan cerita mereka. Kita harus ingat, kejujuran itu penting banget dalam membangun hubungan yang sehat dan kuat. Hidup yang jujur itu juga bisa bawa dampak baik yang besar buat kesehatan mental kita dan juga interaksi kita dengan orang lain. Jadi, yuk kita hadapi si pembohong kompulsif ini dengan pikiran yang terbuka dan hati yang luas, sambil tetap menjadikan kejujuran sebagai panduan utama kita. Nomor 2. Pembohong patologis. Kalau di film-film ada James Bond yang punya license to kill, di dunia nyata ada pembohong patologis yang punya license to deceive. Mereka ini master of disguise dalam dunia penipuan. Berbohong bukan cuma sekedar hobi, tapi sudah jadi senjata utama. Pembohong patologis ini mainnya kelas berat. Mereka punya rencana yang matang dan kebohongan yang dirancang sedemikian rupa, sampai-sampai kadang kita sendiri yang terperangkap tanpa sadar. Mereka ini bisa berbahaya, karena kebohongan mereka nggak cuma merugikan secara emosional, tapi bisa juga secara hukum. Contohnya, bisa jadi seseorang yang mengaku sebagai investor sukses dengan banyak pengalaman. Dia berbicara tentang proyek-proyek besar yang sedang dikerjakan dan menawarkan untuk memasukkanmu dalam kesepakatan yang tampaknya menguntungkan. Namun, ketika kamu meminta bukti atau referensi, dia menghindar atau memberikan alasan mengapa dia tidak bisa menunjukkan bukti tersebut. Jadi gimana dong caranya? Pertama, kita harus jaga diri. Baik itu perasaan maupun posisi kita secara hukum. Simpan bukti, catatan, dan selalu cari konfirmasi dari omongan mereka. Dan satu lagi, sebisa mungkin batasi interaksi dengan mereka. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati, apalagi kalau sudah berurusan dengan si pembohong patologis ini. Nomor 3, spesialis penghilang. Pernah nggak sih, kamu bertemu dengan seseorang yang jago banget dalam manipulasi kebenaran? Mereka ini adalah si spesialis penghilang. Dengan sangat licik, mereka menyembunyikan informasi penting, seolah-olah memainkan sulap yang membuat kita percaya pada sesuatu yang menyesatkan. Contoh dari si spesialis penghilang bisa kita temukan dalam situasi kerja sehari-hari. Misalnya, kamu punya rekan kerja yang ditugaskan untuk membuat laporan keuangan. Dia memberikanmu laporan tersebut, tapi dengan sengaja tidak mencantumkan beberapa transaksi yang merugikan. Ketika kamu bertanya, dia menjawab dengan mengalihkan topik atau memberikan informasi yang tidak lengkap. Sehingga kamu mendapatkan kesan bahwa semuanya berjalan lancar, padahal ada informasi penting yang disembunyikan. Nah, kalau sudah ketemu dengan tipe yang satu ini, kita harus lebih waspada. Kita perlu menekankan pentingnya transparansi total. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan spesifik, yang memaksa mereka untuk memberikan jawaban yang detail dan lengkap. Karena, di dunia yang penuh tipu daya ini, kejelian kita adalah kunci untuk mengungkap kebenaran yang seutuhnya.
Nomor 4, si pembohong putih. Kamu pasti punya teman yang bilang, "Wow, kamu kelihatan keren banget dengan jumpsuit hijau neon itu." Padahal dalam hati, kamu tahu warnanya terlalu mencolok. Nah, itulah yang disebut pembohong putih. Mereka ini berbohong dengan niat baik, tujuannya sih untuk menjaga perasaan atau menghindari pertengkaran kecil. Tapi, meski niatnya mulia, kebohongan-kebohongan kecil ini lama-lama bisa mengikis kepercayaan loh. Cara menghadapinya? Kita harus ciptakan suasana di mana kejujuran itu dihargai dan diterima dengan hati yang lapang. Katakan pada mereka bahwa kamu lebih menghargai kebenaran meskipun kadang pahit. Ingat, kebenaran yang mungkin terasa tidak menyenangkan itu seringkali lebih berguna daripada kebohongan yang terdengar manis. Jadi, mari kita hargai kejujuran dan jadikan itu sebagai fondasi dalam setiap hubungan. Nomor 5, ahli dalam membuat alasan. Ketahuan basah? Oh, itu bukan saya. Mereka punya alasan yang lebih warna-warni daripada palet pelukis. Si ahli alasan ini, mereka tuh terdorong oleh rasa takut yang mendalam. Dengan penuh keputusasaan, mereka merangkai kebohongan demi menyembunyikan kesalahan atau kelakuan buruk mereka. Mereka ini ahli dalam menciptakan cerita-cerita fiktif yang bikin kita bertanya-tanya. Ini beneran atau sinetron? Dan mereka melakukan itu semua hanya untuk mengelak dari tanggung jawab, seolah-olah mereka main lompat tali dengan kenyataan. Nah, buat menghadapi si ahli alasan ini, kita perlu pendekatan yang tenang dan bebas dari tuduhan. Kita harus bisa menunjukkan pada mereka betapa pentingnya nilai tanggung jawab dan bagaimana mengakui kesalahan bisa jadi langkah awal untuk pertumbuhan diri. Jadi yuk kita ajak mereka untuk berani mengakui tindakan mereka sendiri. Karena di balik setiap kesalahan, ada peluang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nomor 6, si pembuat cerita palsu. Bayangkan kamu punya teman yang suka banget bikin cerita. Suatu hari, dia cerita kalau dia baru aja menang lotre besar. Dia mulai bercerita tentang apa yang akan dia lakukan dengan uang itu, rencana liburan mewah, mobil baru, dan segala macam. Tapi, kamu tahu dia cuma suka tantangan membuat cerita yang bikin orang lain terkejut atau bingung. Kamu bisa merespons dengan tenang. Tunjukkan bahwa kamu nggak terlalu terpengaruh dengan ceritanya. Kamu bisa bilang sesuatu seperti, "Wah, pasti seru ya kalau itu beneran terjadi," tanpa terlalu mempercayainya. Dengan cara ini, kamu nggak memberikan dia reaksi yang dia cari, dan pelan-pelan dia akan sadar bahwa kebohongan untuk sensasi itu nggak efektif buat dapetin perhatian dari kamu. Nomor 7, gaslighter. Bayangkan kamu punya pasangan yang seringkali mengubah cerita tentang kejadian yang kalian alami bersama. Misalnya, kamu ingat jelas bahwa dia yang terlambat datang ke kencan, tapi dia bersikeras bahwa itu adalah kamu yang terlambat, dan bahkan mulai mempertanyakan kenanganmu tentang hari itu. Dia mungkin akan berkata, "Kamu selalu lupa, aku yang menunggu kamu selama 1 jam, padahal kamu yang menunggu." Dalam situasi lain, mungkin ada teman yang selalu menyalahkan kamu atas kesalahan yang dia lakukan. Misalnya, dia lupa membawa sesuatu yang penting, tapi dia bersikeras bahwa kamu yang seharusnya mengingatkannya, dan dia mulai membuat kamu merasa bersalah karena tidak melakukan itu. Gaslighter seringkali membuat orang lain merasa bingung dan tidak yakin dengan ingatan mereka sendiri, yang bisa sangat merusak kepercayaan diri dan kewarasan. Itulah mengapa penting untuk mempercayai ingatanmu sendiri dan memiliki dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Nomor 8, pembohong palsu. Mereka ini penipu ulung yang mainnya di level bisnis. Mereka berbohong buat dapetin untung, entah itu duit atau kepercayaan orang lain. Si pembohong palsu ini bisa jadi bikin dokumen palsu, ngarang-ngarang laporan keuangan, atau malah bikin cerita bohong buat dapetin simpati dan kepercayaan. Mereka ini licik dan tujuannya cuma satu, mengambil keuntungan dari kita. Sebagai contoh si pembohong palsu, bayangkan ada seseorang yang menawarkan investasi dengan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Dia menunjukkan dokumen dan grafik yang tampak meyakinkan, tapi sebenarnya semua itu palsu dan hanya dibuat untuk menarik investasi dari orang-orang. Contoh lainnya adalah seseorang yang mengaku sebagai profesional di bidang tertentu.
seperti dokter atau pengacara, dengan menunjukkan sertifikat atau gelar yang ternyata palsu. Mereka menggunakan kredensial ini untuk mendapatkan kepercayaan dan mungkin bahkan uang dari orang lain, padahal mereka tidak memiliki kualifikasi yang sebenarnya. Nah, buat ngelindungi diri dari tipu daya mereka, kita harus jadi detektif. Verifikasi semua yang mereka bilang, jangan langsung percaya. Dan jangan lupa buat jaga informasi pribadi dan finansial kita dengan baik. Kalau kamu curiga ada penipuan, jangan ragu buat minta bantuan hukum. Lebih baik hati-hati daripada nanti menyesal, kan? Nomor 9. Pembohong pelindung. Ada orang yang kadang berbohong, bukan karena mau menipu, tapi karena mereka nggak tega lihat kita sedih atau kecewa. Mereka ini pembohong pelindung. Mereka pikir dengan berbohong, mereka bisa jaga perasaan kita, dan itu bentuk kasih sayang mereka. Tapi, kebohongan tetaplah kebohongan, dan lama-lama bisa bikin hubungan jadi renggang. Kalau berhadapan dengan pembohong pelindung, kita harus tunjukin bahwa kita menghargai niat baik mereka. Tapi juga harus bilang bahwa kejujuran itu lebih penting. Kita harus buktikan bahwa kita kuat dan bisa hadapi kenyataan, seberat apapun itu. Dengan begitu mereka nggak akan merasa harus selalu melindungi kita dengan kebohongan, karena kadang kebenaran yang langsung dan jujur itu bisa jadi langkah pertama untuk memperbaiki situasi dan memperkuat hubungan. Nomor 10. Menciptakan kisah hidup palsu. Ada orang-orang yang jago banget bikin versi baru dari diri mereka sendiri. Kadang-kadang, mereka lakukan ini buat lari dari masa lalu yang nggak mereka banggakan, atau buat bikin semua orang terpukau dengan kehidupan yang terlihat lebih wah. Mereka bisa jadi tiba-tiba muncul sebagai orang kaya yang hobinya pesta, atau ngaku-ngaku punya kerjaan top dengan gelar pendidikan yang wah. Nah, kalau kamu ketemu orang yang kayak gini, kamu harus jeli dan penuh empati, tapi juga tetap tegas. Kamu harus cek bener nggak sih cerita mereka? Tanya dengan cara yang santai, atau cari tahu sendiri kalau kamu mulai curiga. Ajak mereka buat ngobrol yang terbuka dan jujur. Dorong mereka buat tunjukin siapa mereka sebenarnya. Tapi jangan lupa buat tetap jaga diri kamu dari kemungkinan ditipu atau dimanfaatkan. Jadi, jangan sampai kamu terbuai dengan cerita yang mereka buat ya. Kita sudah ngobrolin berbagai macam kebohongan yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Ingat ya, tujuannya bukan buat bikin kita jadi paranoid dan curigaan sama semua orang. Tapi lebih ke arah gimana caranya kita bisa ciptain suasana yang penuh kejujuran. Kejujuran itu harusnya jadi hal yang wajib, bukan cuma pilihan. Jadi, kalau nanti kamu ketemu lagi sama cerita-cerita yang nggak masuk akal, tarik napas dulu. Pikirin baik-baik dan bawa obrolan itu kembali ke jalur yang lebih realistis. Karena di dunia yang penuh tipu-tipu ini, kejujuran adalah harta yang paling berharga. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Pandangan Mata. Sampai jumpa di video selanjutnya.